Bara perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dan Firdaus Oiwobo masih terus memanas. Aksi saling sindir di antara keduanya belakangan ini pun kerap dilontarkan dengan tajam, bahkan terkesan pedas. Tak hanya saling sindir soal harta kekayaan saja, mereka pun juga membandingkan kualitas pengetahuan sebagai advokat dan kiprah masing-masing di dunia hukum. Kali ini, Hotman Paris pun kembali menyentil Firdaus. Menurut Hotman, Firdaus bukanlah saingannya. Di mata Hotman Paris Hutapea, Firdaus pun seperti jari kelingking belaka. Bahkan, Hotman pun juga menilai perbedaan karir dan kemampuan mereka pun bagaikan langit dan bumi. Lantas, bagaimanakah Firdaus Oiwobo ketika menanggapi sindiran dari Hotman Paris? Tak hanya itu, Rosman Nasution juga ikut melontarkan sindiran menohoknya terhadap Hotman. Apa yang membuat Rosman menilai Hotman tidak ada apa-apanya di matanya, alias nothing? Sementara itu, mengapa Hotman pun tampak begitu optimis bahwa ia pun hanya tinggal menunggu waktu hingga Rosman pun dijebloskan ke penjara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hotman Paris punya alasan tersendiri mengapa ia masih menyindir Firdaus Oiwobo. Menurut Hotman, hal itu pun berawal karena Firdaus sudah menyenggol dirinya terlebih dahulu. Ia pun menegaskan bahwa sebenarnya ia tidak pernah memulai perseteruan dengan siapapun. Lebih lanjut, Hotman menilai Firdaus bukanlah saingannya. Baginya, kelas Firdaus pun tidak lebih dari jari kelingkingnya saja. Tak berhenti di situ, Hotman pun juga memastikan bahwa Firdaus bukanlah seorang konglomerat seperti yang kerap digembar-gemborkannya belakangan ini. Sebab menurutnya tidak mungkin seorang konglomerat sampai menawar harga tampil di podcast hanya sebesar 1 hingga 5 juta rupiah kepada Dr. Richard Lee. Makanya saya kadang-kadang ketawa lihat itu orang. Mau nyenggol saya, boleh. Tapi ada batasnya, karena tidak ada batasnya sekarang tahu rasa mereka. Sudah terdakwa, mana ada pengacara jadi pesakitan di sidang. Kedua, basnya sudah dicabut. Itu sudah mematikan karirnya. Mana ada lagi kliennya dia? Mana ada orang yang mau dia pakai? Itulah yang dia tidak tahu. Aku menyindir orang yang sudah pernah menyenggol aku. Saya tidak pernah memulai senggolan terhadap siapapun. Itu. Seorang pengusaha hampir tidak pernah ada nyinyir. Ingat, dia pengusaha, ya nggak ada yang nyinyir. Begitu kau nyinyir, kau mencari musuh. Saya nggak pernah nyinyir orang. Tapi kan mulutnya tetap aja. Dia bukan kelas gua lah, udahlah. Gua sama Firdaus itu gini, ininya gua lah. Ya kan, gua juga nggak menyindir. Dia bukan saingan gua lah. Ya, bukan saingan gua lah. Kan? Cuma kan, ya kita juga jadi ingin bercanda-canda aja, nggak ledek-ledek dia. Itu benar kok cerita yang dia minta 10 nasi bungkus, yang dia semula ini saya nggak bohong nih, kan Richard Lee kan ikut juga pemegang saham di sini Holy Wing. Semula honornya cuma 1 juta, kemudian dia SMS terus, akhirnya dikasih Richard Lee 5 juta. Mana ada konglomerat punya uranium minta sampai 5 juta. Hotman Paris pun kembali menyindir Firdaus Oiwobo yang mengaku memiliki tanah ratusan hektar, namun justru berdagang sotomi di tanah milik orang lain di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat hingga akhirnya pun digusur petugas. Tak berhenti di situ, Hotman juga menyoroti klaim dari Firdaus yang berencana untuk membeli 10 unit supercar, tetapi menunggu tanahnya terjual seharga 1 triliun rupiah. Hal ini pun dinilai oleh Hotman tidak masuk akal.
Karena hal tersebutlah, Hotman pun juga menilai Firdaus seperti orang yang tidak punya isi kepala. Dan ia pun menegaskan bahwa Firdaus bukanlah orang yang setara dengannya, bahkan jauh di bawah levelnya. Ia pun mengibaratkan perbedaan dirinya dengan Firdaus bak langit dan bumi. Lebih jauh, Hotman pun juga menyimpulkan bahwa Firdaus Oyobo yang disebutnya sebagai Sultan Uranium bukanlah saingan yang pantas untuknya. Baginya, pendapat-pendapat Firdaus pun tidak lebih dari sekedar sampah. Kemarin itu di puncak itu, ya, cuma sotomi di tanah orang, ya, katanya punya tanah. Saya malam ini mau beli Lamborghini, ada orang beli tanah saya 1 triliun. Itu orang otaknya di mana sih? Hei Firdaus, kau bukan level aku. Udah itu aja deh. Kau terlalu jauh di bawah saya. Kalau untuk canda-canda oke, tapi sekali lagi Firdaus, you bukan di bawah aku. Kamu itu benar-benar di bawah aku, terlalu jauh. Ibarat langit dan bumi. Udah itu aja. Gak usah tanya lagi deh. Dia salah ngefans. Dia bukan saingan gua, emang gak pernah ada perkara sama dia. Kan mulai kan gara-gara si Rasman. Mana pernah gua berhadapan sama dia dimanapun, nggak pernah bersidang. Kalau gua kan udah melanglang buahnya tiap hari bersidang di pengadilan sampai ke Singapura. Jadi jangan lagi bicara si uranium palsu. Dia bukan level gua deh, okay? Dia he's just nothing. Udah jangan tanya lagi deh. Bang, tapi satu lagi Bang. Pendapat dia hampir semua sampah. Di sisi lain, Firdaus Oyobo juga menanggapi sindiran menohok dari Hotman Paris Hutapea. Dalam pernyataannya, ia pun menyebutkan bahwa ketika dirinya mendengar berbagai sindiran dari Hotman, justru ia pun menyaksikan kebenaran pengakuan Hotman bahwa ia seorang pengacara internasional dan juga profesional. Firdaus pun menilai pernyataan yang dilontarkan Hotman Paris di sosial media seperti orang yang tidak paham hukum. Padahal Firdaus pun sudah membuktikan bahwa dirinya benar-benar memiliki gunung di Parung dengan menunjukkan bukti berupa surat-surat kepemilikannya. Selain itu, di mata Firdaus, gaya bicara Hotman Paris pun seperti pengacara yang baru belajar hukum. Karena itulah, Firdaus pun mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati menggunakan jasa Hotman Paris. Firdaus mengaku merasa kasihan jika klien yang menggunakan jasa Hotman yang dinilainya tidak bermutu. Di mata Firdaus, dari segi pemahaman hukum, Hotman Paris pun tidak ada apa-apanya. Kalau bahasa dia begitu, gue sanksikan dia sebagai pengacara internasional. Gue sanksikan dia sebagai pengacara profesional dan internasional. Kenapa? Karena statement dia itu bagaikan orang hukum, orang yang tidak mengerti hukum. Kalau orang yang ngerti hukum, gue tuh udah video gue udah beredar berapa kali di media TV, dan gue udah bawa datanya semua. Kepemilikan gunung gue tuh udah nggak bisa dibantahkan. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang ngambil tanah klien gue itu udah gue somasi, dan gue udah pampang petanya di televisi, di berbagai podcast, ya. Jadi kalau dia berbicara statement seperti itu, dia seperti pengacara yang baru belajar, yang nggak ngerti. Mungkin lebih rendah dari pengacara yang baru belajar. Kenapa? Kalau menurut gue sama seperti bukan pengacara gitu. Hotman ini dari berbagai kasus tuh kalah, cuma menang merek doang. Dia berusaha membranding diri dia, seakan dia orang hebat, sekarang dia orang kaya. Padahal nggak ada apa-apanya sama gue. Sama sekali nggak ada apa-apanya. Takutnya kliennya kalah. Pantesan kemarin waktu dia saling menggugat masalah emas. Ya, Mas Antam kalau nggak salah, dia kalah. Pantesan, karena kualitasnya, ya Allah, down banget, grade-nya tuh, aduh, jatuh banget gitu loh. Pengacara sekelas dia statementnya harus begitu. Jadi menurut gue, kayaknya harus hati-hati nih. Masyarakat harus hati-hati pakai jasa si Hotman, ya. Kenapa? Karena kalau nggak hati-hati, ini bisa rusak. Kasian kliennya, udah ngabisin duit kan. Kalau minta duit kan operasional besar tuh. Kalau orang miliaran kalau nggak salah. Kasian. Kenapa? Karena yang gue lihat itu dari cara bahasanya, artikulasinya, cara pemahaman hukumnya jauh banget bumi dan langit dengan gue. Lebih cerdas gue daripada dia gitu. Jadi artinya wajar kalau berbagai kasus dia kalah, wajar. Beda dengan gue berbagai kasus menang terus. Walaupun ada yang kalah juga gitu, tapi nggak besar separah dia gitu.
Firdaus Soyobo yang mengaku tidak lagi berstatus sebagai kuasa hukum Rasman Arif Nasution mempertanyakan alasan Hotman Paris yang masih saja kerap menyindirnya. Firdaus pun merasa heran mengapa Hotman yang sudah terkenal masih saja menyenggol dirinya dan seolah mencari popularitas. Menurut Firdaus, sebaiknya Hotman Paris pun membenahi diri dan memperbaiki kinerjanya agar tidak terus-menerus kalah dalam mendampingi kliennya seperti yang selama ini sudah terjadi. Tak hanya itu, Firdaus pun juga mempertanyakan asal-usul kekayaan Hotman. Ia pun menuduh Hotman sengaja membangun framing negatif, di mana dirinya seolah-olah adalah sosok yang buruk dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Padahal menurut Firdaus, semua itu adalah hoax yang disebarkan untuk merusak citranya. Firdaus pun menegaskan jika berbicara soal adu argumentasi hukum, dirinya dengan Hotman jauh berbeda, bahkan bak langit dan bumi. Aduh, masih nyenggol-nyenggol gua aja, kurang tenar apa dia? Aduh, gimana sih itu pengacara internasional, pengacara internasional. Jadi kalau hari ini Hotman Paris, sebenarnya udah lama gua nggak mau nyenggol dia, tapi dia nyenggol lagi, ya gua senggol lagi, gitu. Jadi menurut gue sangat disayangkan pengacara sekelas internasi rames seperti dia, internasional seperti dia harus mempromosikan diri, capek-capek mempromosikan diri, sementara masyarakat Indonesia udah tahu cara dia berpenampilan, cara dia berbicara jauh dari ekspektasi kesuksesan, gitu loh. Gue nggak tahu tuh kok dia bisa jadi kaya gitu, jangan-jangan ada yang ditipu sama dia, kan gitu. Kok dia bisa kaya gitu, jangan-jangan ada orang yang ditipu sama dia, ya kan? Akhirnya penipuan itu tertutup karena dia udah terlanjur kaya, kan gitu. Jangan-jangan ya, karena kalau bicara masalah hukum jauh bumi dan langit dia sama gue. Tewas, nggak ada apa-apanya. Sampai sekarang mau menjarain Bang Rasman aja susah. Tewas Pak. Dari segi apa? Dari segi teori hukum, dari segi politik hukum, nggak ada apa-apanya Hotman sama gue. Dia nangani kasus apa? Teddy Minahasa kalah, ya kan? Nangani kasus emas kemarin kalah triliunan, kan gitu. Ya sekarang nangani lagi Haritanu Sudibyo, kan? Ya mungkin kalah juga kali nantinya, kan gitu. Jadi kasihan banget bagi klien-klien ya yang memang memakai jasanya Hotman, dampaknya besar banget. Jadi dia mempromosikan diri dia seakan-akan dia hebat, ya. Tetapi dalam berbagai kasus dia kalah, termasuk dia melawan gue dengan laporan dia atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bung Rasman, doktoran. Itu juga sampai sekarang nggak bisa ditahan doktoran, gitu loh. Dia ngelawan gue tuh udah chaos lah. Artinya di sini semua omongan-omongan bualan hoax yang dari mulut si Hotman yang itu ya, menurut gue bau ya, itu nggak benar. Pernyataan mengejutkan datang dari Hotman Paris yang menyebut Firdaus bukanlah lawan yang setara dengannya. Lantas, bagaimanakah tanggapan Rasman Arif Nasution terhadap sindiran pedas dari Hotman Paris Hutapea di media sosial? Benarkah Rasman menilai jika Hotman Paris nothing di matanya? Bagaimana pula Rasman merespon anggapan Hotman yang merasa berada di level jauh lebih tinggi? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Prahara Hotman Paris Hutapea versus Rasman Arif Nasution tidak hanya di ranah hukum, tapi keduanya pun juga terlibat aksi saling sindir di media sosial. Sebelumnya, Hotman Paris pun sempat menyindir Rasman Nasution dan juga Firdaus Soyobo soal jumlah villa yang mereka miliki, yang menurutnya tidak sebanding dengan miliknya pada saat ini. Namun di mata Rasman, sindiran Hotman pun terkesan tidak konsisten. Bagi Rasman, hal itu pun menandakan bahwa Hotman mulai kewalahan menghadapinya. Tak tinggal diam, Rasman pun balik menyindir Hotman Paris yang kini kerap bolak-balik ke Singapura untuk menjalani perawatan kesehatan, serta tidak lagi terlihat pergi ke klub seperti yang biasa dipamerkannya dulu. Bagi Rasman, Hotman pun kini tidak ada apa-apanya di hadapannya. Ada yang jaga. Kalau saya pergi ke sana, saya main speedboat, kemudian
Menurut saya ukuran villa saya itu oke, MM-an juga ini. Dan itu lengkap, suratnya resmi. Jadi kalau dia, apalagi si Hotman ini, kemarin cerita terus sekarang villa lagi. Jadi dia ini udah kewalahan. Hotman, kau tiap minggu sudah berobat ke Singapura, sudah lari-lari di Orchard Road itu. Hilton lah kelihatan di situ kan. Nah, saya nanti mau nyusul dia ke sana. Kalau bolak-balik berobat nanti saya mau ikut bareng sama dia maraton di sana atau jalan pagi. Tapi ini kan bulan Ramadan kan. Jadi concern lah. Yang harus kalian tanya, Pak Hotman, Bapak kenapa nggak pernah lagi ke klub? Biasanya pergi pagi pulang pagi. Kenapa nggak pernah? Terus Anda jujur dong, sakit Anda itu apa? Gitu loh. Bolak-balik. Itu kan cara Tuhan menertibkan hidup dia. Cara Tuhan menertibkan Hotman supaya tidak terlalu cuap-cuap. Jadi bagi saya dia nothing, tidak berdaya, dan di dalam persidangan juga dia nggak bisa buat apa-apa. Terkait aksi Hotman yang membanggakan jumlah vilanya, Rasman Nasution pun menegaskan, meskipun Hotman memiliki 1000 villa, hal itu bukanlah urusannya. Rasman dengan apa adanya pun mengaku jika dirinya hanya memiliki 1 villa saja. Namun ia menekankan bahwa vilanya tersebut terletak di Batam dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Selain itu, ia pun juga memiliki rumah di kampung halamannya. Tak hanya itu, Rasman pun juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menyediakan rumah untuk istri-istrinya serta apartemen untuk anak-anaknya. Bagi Rasman, semua yang dimilikinya adalah sebuah anugerah yang ia syukuri. Dia mau punya villa 1000 pun nggak ada urusan sama saya. Villa saya 1 cukup. Saya punya villa di Batam ada, rumah saya di kampung saya bangun ada yang jaga, ya. Rumah saya, apartemen itu anak-anak saya di sini, khusus anak saya 8 orang ada. Dan kita merasa apa yang dikasih Allah kita syukuri dan kita tetap berusaha ya mencari rezeki yang halal. Mudah-mudahan Allah menambah rezeki dan menjaga kami secara baik oleh dalam lingkungan keluarga, dan itu tentu kita harapkan dari Allah SWT. Gitu. Mengejutkan, Rasman Arif Nasution tanggapi sindiran Hotman Paris Hutapea di media sosialnya. Sementara itu, apa yang membuat Hotman Paris menyebut Rasman melakukan aksi playing victim? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Hotman Paris menilai Rasman Arif Nasution pada saat ini tengah melakukan aksi playing victim dan seakan-akan ia adalah pencari keadilan. Namun, menurut Hotman, tanpa perlu Rasman dihukum sekalipun, dengan dibekukannya surat berita acara sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Ambon, karir Rasman sebagai pengacara pun sudah berakhir. Karena ia pun tidak lagi memiliki klien. Dalam proses hukum di pengadilan, Hotman pun juga mengungkapkan bahwa majelis hakim kini tengah meneliti hasil BAP serta mendalami keterangan para saksi, pelapor, dan juga terdakwa, yakni dirinya dan juga Rasman. Hotman pun tetap berpegang teguh pada keterangannya yang tertuang dalam BAP saat melayangkan laporan polisi. Ia pun menuduh Rasman telah mencemarkan nama baiknya, bahkan melontarkan tuduhan palsu atau fitnah yang menyerang reputasinya. Hotman pun juga optimis jika Rasman akan dijatuhi hukuman penjara, terutama karena adanya keterangan dari mantan asisten pribadinya, yaitu Iklim Hakim, yang turut dilaporkan dan menjadi terdakwa. Menurut Hotman, keterangan Iklima pun tidak berubah, di mana ia pun menyebutkan bahwa semua ini diduga adalah hasil rekayasa Rasman yang memang berniat untuk menjatuhkannya dengan tuduhan tersebut. Ia pun menilai Rasman semakin tertinggal dari dirinya, baik dari segi pengalaman, pengetahuan, maupun kasus-kasus yang pernah ditangani, dan menegaskan bahwa Rasman bukanlah tandingannya. Iya, play victim sekarang seolah-olah
seolah-olah dia menuntut keadilan. Coba tanya, dia aja buka Instagramnya. Kalau tiba-tiba ada orang bilang lu kau penjahat, kau menyalurkan ke seluruh Aspri gua pun dia nggak kenal. Coba, dia bilang gitu loh, menyalurkan ke Aspri gua kan ratusan. Ya, dia bilang, dia kenal juga kagak. Dia mengatakan saya penjahat. Setelah inilah, siapa yang penjahat? Cewek yang antri mau sama aku. Aspri yang sekarang ikut jadi terdakwa di BAP mengatakan sudah membantah semuanya. Bahkan dia mengatakan aku dari awal di frame diarahkan oleh si Rasman katanya. Makanya itu akan, tapi tanpa dihukum pun dia udah dicabut, basnya sudah habis dia. Sebagai pengacara nggak ada lagi kliennya dia. Siap-siap aja ntar bininya itu transfer dong Pak, sorry adanya KTP nih. Saya udah doktor, udah pulang dari Australia, dia baru lulus SH. SH-nya pun entah dari mana gue nggak tahu. Sekali lagi, saya sudah doktor cum laude, saya udah 20 tahun sama asing. Saya pulang dari Australia di kantor pengacara dengan pengacaranya 700 orang, yang pengacara internasional semuanya. Saya udah pulang, dia baru jadi SH. Jadi memang dia bukan level gua dari segi kasus. Kalau sebagai manusia kan kita nggak bisa merendahkan orang kan. Saya tidak wajib datang lagi. Tugas saya udah selesai. Saya hanya menunggu si botak di penjara itu aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.